Kegiatan pertama dalam teknik perbantuan komputer audit sampling yang memperhitungkan mekanisme memilih dan menilai hasil sampel. Sampling adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam populasi audit yang relevan sehingga semua unit populasi memiliki peluang yang sama di dalam penentuan kesimpulan dari audit secara keseluruhan. Baik, kita dapat melihat contoh implementasinya dalam atlas yaitu tentang perhitungan rencana sampel, yang mana untuk menentukan nilai range atau confidence factor pada tabel sampel yaitu yang pertama, satu, nilai performance material akan terisi secara otomatis dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Yang kedua, specific item subject to separate evaluation merupakan jumlah nilai item yang telah atau akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu. Yang ketiga, auditor harus mengisi range yang diperoleh dari tabel di atasnya. Penentuan nilai confidence factor mengacu kepada risiko yang telah dinilai untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda warna kuning sebagai nilai acuannya. Yang keempat, ada nilai sampel size akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah tabel range atau confidence factor. Selanjutnya yang kelima, jika sebelumnya auditor telah menetapkan nilai spesifik materiality pada akun tertentu, maka auditor harus memilih akun tersebut secara drop down pada kolom akun kedua yang mempertimbangkan spesifik materiality dengan nama akun yang sama dengan nama akun yang ada di judul Leads Schedule pada bagian atas. Apabila nama akun yang terpilih berbeda dengan nama akun pada Leads Schedule tersebut, dengan catatan perlu menjadi perhatian bahwa rumus sampel di atas akan menghasilkan jumlah transaksi atau item dalam bentuk satuan dan bukan nilai moneter. Sehingga apabila rumus tersebut diterapkan, maka untuk akun-akun seperti pada laporan posisi keuangan atau neraca yang terdiri dari beberapa daftar rincian, terkadang jumlah item yang dihasilkan oleh rumus sampel akan lebih banyak daripada daftar rincian yang ada. Adapun teknik kedua dalam perbantuan komputer yang dilakukan seorang auditor adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, analisis horizontal, yang kedua, analisis vertikal, yang ketiga, analisis rasio. Baiklah, di sini kita dapat melihat dalam contoh prosedur analitis final dalam implementasi penggunaan software dalam Atlas di mana analisis perbandingan data antar periode. Yang pertama, auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual dan kolom berwarna hijau dengan memilih drop down. Kedua, kolom analisis vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap-tiap akun aset, kewajiban dan ekuitas sebagai persentase dari total aset dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai persentase dari pendapatan. Auditor dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan bila hal tersebut lebih tepat. Yang ketiga, auditor perlu untuk mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya pada kolom perubahan akhir periode baik dalam nilai rupiah maupun dalam persentase. Yang keempat, auditor dapat mengisikan data terkait rata-rata industri untuk membandingkan kewajaran nilai akun pada laporan keuangan audit dengan laporan keuangan rata-rata industri yang sejenis dengan pengisian secara manual. Yang kelima, bagi tahap akhir, auditor harus mengisi kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom simpulan dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKB menjadi komplit. Yang keenam, apabila pada kolom simpulan auditor memilih drop down, prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Selanjutnya, auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia dengan pengisian manual.
Selanjutnya, bagian ketiga, penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau worksheet adalah bagian penting audit dalam audit yang berupa dokumen atau unit yang diperoleh, dikumpulkan oleh auditor dan disimpan oleh auditor selama melakukan audit. Di sini dalam implementasi dalam software Atlas, kegiatan worksheet real balance di mana yang pertama, dalam kertas kerja ini auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait laba rugi tahun berjalan berdasarkan nama akun yang relevan. Yang kedua, auditor harus melakukan pengisian melalui pemilihan drop-down terkait ekuitas lainnya atau OACI berdasarkan nama akun yang relevan apabila rincian dari OCI disajikan dalam kumpulan ekuitas lainnya. Namun demikian, apabila dalam penyajian laporan keuangan ekuitas lainnya dibuat secara rinci per akun, maka auditor tidak perlu melakukan mapping tersebut. Yang ketiga, angka WTB untuk setiap akun terisi secara otomatis dari input saldo awal serta input CACE atau PACE. Selanjutnya yang keempat dalam teknik perbantuan komputer yaitu kegiatan kalkulasi dan manipulasi dalam perbandingan. Implementasi software Atlas dalam prosedur analitis awal di mana di sini analisis data perbandingan data antar periode. Kertas kerja ini berisi perbandingan data laporan keuangan antar tahun sebelum dengan tahun berjalan serta analisis dengan industri sejenis. Yang pertama ada auditor memilih tahun buku kolom hijau sehingga secara otomatis angka pada laporan keuangan, laporan laba rugi dan akan dianalisis menjadi terisi. Angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahun awal. Yang kedua, pada kolom rata-rata industri, auditor memasukkan rata-rata persentase industri sejenis. Yang ketiga, selanjutnya, auditor menganalisis perbandingan tersebut yang selanjutnya dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan. Yang keempat, pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak kesimpulan yang harus menggunakan pemilihan drop-down. Selanjutnya yang kelima dalam perbantuan komputer yaitu informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Implementasi software Atlas yaitu dalam kegiatan alokasi jam jasa dalam perencanaan lainnya. Yang pertama, rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati pada bagian ini. Auditor memasukkan data secara manual sebagai berikut. Yang pertama, rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Pada bagian ini, auditor memasukkan data secara manual sebagai berikut. Yang pertama, tanggal mulai dan berakhirnya pelaksanaan perikatan pada format tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, jam mulai kerja, lama istirahat, dan jam pulang kerja pada format 24 jam. Yang ketiga, jumlah hari libur baik Sabtu atau Minggu maupun libur lainnya. 4. Jam kerja efektif per hari diisi secara manual berdasarkan hasil perhitungan jam kerja efektif per hari dari poin pertama. Hal ini untuk mengetahui jumlah jam efektif dalam pelaksanaan perikatan dengan catatan jika tidak ada kerja libur, Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya tetap bekerja, maka auditor dapat mengisi dengan 0 atau 0,001. Yang kedua, rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Pada bagian ini, auditor menentukan jumlah jam kerja setiap tahap untuk setiap auditor. Yang ketiga, nama auditor yang muncul secara otomatis merupakan hasil dari penentuan tim perikatan pada analitis penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien. Selanjutnya, auditor memilih peran setiap anggota dalam tim dengan menggunakan pemilihan drop-down. Yang keempat, alokasi rencana jam jasa. Terdapat dua jenis alokasi, yaitu alokasi rencana jam kerja otomatis dan aktual.
Alokasi rencana jam kerja otomatis telah dihitung menggunakan rumus tertentu, sedangkan pada alokasi rencana jam kertas aktual, auditor harus memasukkan jumlah alokasi rencana jam kerja setiap auditor secara manual. Yang kelima, alokasi rencana jam kerja aktual harus diisi auditor meskipun auditor memutuskan menggunakan angka perhitungan alokasi rencana jam kerja otomatis. Yang keenam dalam perbantuan komputer adalah pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Implementasinya dalam software Atlas yaitu dalam evaluasi bukti audit. Yang pertama, untuk kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup. Kolom menyebabkan salah saji material dan kolom berdampak pervasif terdapat drop down ya dan tidak. Yang kedua, kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup dapat diisi dengan ya yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini, dan dapat juga diisi dengan tidak yang artinya auditor dengan mempertimbangkan profesional judgment menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang berdampak pada kecukupan dan ketepatan bukti audit. Yang ketiga, apabila kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup telah diisi, maka selanjutnya auditor harus menentukan dampak atau respon tersebut terhadap laporan keuangan. Apakah penyebab salah saji material atau dampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Yang keempat, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan tidak, maka keterangan berdampak pervasif tidak akan muncul secara otomatis dan kolom yang tersedia harus dikosongkan. Yang kelima, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan ya, maka keterangan berdampak pervasif akan muncul dan kolom yang tersedia harus diisi sesuai dengan penilaian auditor dengan ya jika menyebabkan dampak yang pervasif dan tidak jika tidak menyebabkan dampak yang pervasif. Yang 6. Apabila pengisian telah selesai dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan SA 700 dan 705 pada kolom opini yang disarankan. Yang ketujuh, pada kolom opini auditor, auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor. Yang kedelapan, dalam hal ini, opini yang diterbitkan berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Yang kedelapan, dalam hal opini yang diterbitkan berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Yang kesembilan, setelah auditor selesai mengisi kertas kerja ini, maka auditor harus mengisikan kolom simpulan pada bagian paling bawah dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi completed. Yang ke-10, apabila pada kolom simpulan auditor memilih drop-down evaluasi bukti memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Auditor selanjutnya harus mengisikan penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Selanjutnya yang ketujuh dalam perbantuan komputer yaitu pemeriksaan rumus proses bisnis. Implementasi dalam software Atlas dalam kegiatan kelangsungan usaha atau going concern pada bagian awal berisi salah satu bentuk metode untuk memprediksi kebangkrutan atau pilot dari suatu klien dengan menggunakan analisis Altman Z-score. Di bagian samping kanan terdapat perhitungan otomatis untuk metode ini dan hasil akhir dari perhitungan serta simpulannya. Auditor dapat menjadikan salah satu indikator ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha.
Untuk mendapatkan hasil analisis Altman-J score, auditor harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama, memasukkan pilihan nama akun secara drop down pada kolom berwarna hijau sesuai dengan nama saldo laba yang relevan dengan laporan keuangan audit. Yang kedua, selanjutnya memasukkan pilihan nama akun secara drop down pada kolom berwarna hijau sesuai dengan nama model pemegang saham yang relevan dengan laporan keuangan audit. Bagian kedua ada analisis kelangsungan usaha atau risk assessment. Bagian ketiga ada prosedur dan aktivitas terkait. Di bagian ketiga ini ada prosedur dan aktivitas terkait. Yang pertama, terdapat pertanyaan dari aspek keuangan dan operasional diisi atau dijawab dengan pilihan drop down ya atau tidak. Yang kedua, jika dijawab ya, maka diberi penjelasan secara manual serta dilampirkan dokumen pendukung terkait atas kondisi tersebut. Bagian akhir atau simpulan, jika salah satu pertanyaan pada bagian kedua dijawab ya, maka otomatis akan terdapat simpulan. Terdapat permasalahan going concern, jelaskan rencana manajemen dan pendapat auditor atas rencana manajemen. Yang kedua, auditor mengisi uraian rencana manajemen atas isu going concern tersebut jika ada, dan mengisi tanggapan atau pendapat auditor atas rencana tersebut pada kolom yang tersedia. Yang ketiga, auditor harus menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh terkait analisis kelangsungan usaha dengan memilih drop down berdasarkan analitis atau rencana manajemen tersebut. Jika auditor menilai bahwa bukti audit tidak cukup dan tepat, maka auditor harus menjelaskan alasannya pada kolom setelahnya. Selanjutnya, auditor tidak harus menjawab atau mengisi seluruh pertanyaan. Salah satu kondisi saja diisi prosedur sudah dianggap dilaksanakan sehingga status KKB komplit. Selanjutnya yang terakhir dalam perbantuan komputer adalah ikhtisar, sort, merge, split, rasio untuk analisis data. Implementasi dalam software Atlas dalam kertas kerja C.120.2 yang memaparkan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada auditor hanya perlu mengisi pada kolom warna kuning dengan pengisian manual. Yang kedua, kolom hasil analisis awal akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Yang ketiga, ada auditor perlu mengisikan rasio-rasio pada kolom hasil analisis final dengan dapat mengacu kepada rumus-rumus yang tersedia pada kolom paling kanan dengan menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, kolom periode sebelumnya juga akan secara otomatis untuk masing-masing rasio. Yang kelima, auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan rasio audit sehingga dapat digunakan sebagai menilai kewajaran rasio laporan keuangan audit. Yang keenam, auditor perlu memberikan hasil analisis atas rasio-rasio yang telah dihitung, termasuk hasil perbandingan rasio-rasio antar periode atau rasio periode kini final dan rasio periode sebelumnya, serta dengan rata-rata rasio industri pada kolom analisis secara manual. Yang ketujuh, sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Yang terakhir, apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop down, prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan, maka auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia secara manual. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.